Ibu semua, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan telah bergabung pula bersama kita semua di sini Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayangan, Bapak Maulana Marzuki, Penyuluh Pajak KPP Pratama Jambi Pelayangan, Bapak Ki Agus Abdul Rahman atau Pak Momon, Muhammad Dasir, Bang Dasir, Andi Victora, Bang Andi, dan teman-teman dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Muara Budian. Saya Rizky Mutiara Martasari akan membantu susunan acara sosialisasi faktur pajak pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, langsung saja kita mulai acara sosialisasi per 11 PJ 2022 pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak untuk memulai sosialisasi kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, pemutaran lagu Indonesia Raya. Marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, telah kita dengarkan pemutaran lagu Indonesia Raya. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Dirjen Pajak. Dalam hal ini video akan kami tayangkan. Silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh
yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayangan kepada Bapak Maulana Marzuki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih Mbak Yaya ya, tadi sudah membuka acara. Jadi sebelumnya mohon maaf, Pak Maulana tadi mendadak dipanggil untuk mengikuti rapat dengan tim dari kantor pusat berkaitan dengan perkembangan terkini kenaikan BBM ya. Jadi tadi beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu wajib pajak semuanya untuk tidak bisa hadir. Jadi tadi dari awal sebenarnya Pak Maulana sudah gabung di kita mendadak untuk mengikuti Zoom dengan kantor pusat. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Abdul Rahman, mewakili juga penyuluh untuk memberikan kata sambutan berkaitan dengan sosialisasi Per 11 ini ya, Per 11 tahun 2022 tentang perubahan dari Per 03 tentang faktur pajak. Nah, kebetulan tadi Pak Maulana menitipkan sebuah pesan ya, berupa pantun yang akan saya bacakan. Durian matang, nikmat rasanya. Lebat dipelihara oleh petani. Selamat datang hadirin semuanya di acara sosialisasi perpajakan pagi ini. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah beberapa waktu kami dari KPP Pratama Jambi Pelayangan belum sempat ya memberikan sosialisasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami berkesempatan kembali memberikan sosialisasi berkaitan dengan Per 11 ini. Jadi sebagaimana sama-sama kita ketahui Bapak Ibu sekalian wajib pajak yang kami hormati, Per 03 kemarin sudah diketok dan sudah berjalan dengan cukup baik ya. Walaupun mungkin di awal-awal mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat wajib pajak cukup terkejut ya, misalnya tentang wajibnya untuk melakukan upload faktur pajak di tanggal 15 bulan berikutnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, itu semua bisa kita lalui bersama dan wajib pajak juga sudah bisa
menyesuaikan untuk melakukan itu. Nah, memang kemarin sempat khususnya berkaitan dengan pengisian alamat wajib pajak berkaitan dengan cabang mungkin ya. Dan ini mungkin menjadi catatan tersendiri bagi tim pajak di kantor pusat khususnya untuk ya melakukan sedikit revisi lah kata-kata seperti itu berkaitan dengan penulisan alamat cabang ini khususnya. Jadi makanya keluarnya ini mungkin nanti akan disampaikan oleh penyuluh yang sudah tidak asing lagi dengan kita semua, yaitu Bang Dasir dan Bang Andi, untuk menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan PR 11 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan diperhatikan, disimak, mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti masih menjadi pertanyaan, silakan nanti didiskusikan. Tapi mungkin untuk kesempatan ini diskusi kita mungkin hanya secara langsung ya. Jadi Bapak Ibu nanti ingin bertanya, silakan langsung raise hand, nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin itu saja sekilas kata sambutan dari kami mewakili Pak Maulana tadi. Jadi sekali lagi kami membawa kepada pajak untuk fokus ya. Kalau kita misalnya hanya menyimak sekilas ini tidak akan dapat ya, karena kadang-kadang juga lewat Zoom ini mungkin tidak 100% akan kita dapat, tapi ketika kita fokus ya minimal 80% atau 70% materi itu akan bisa kita dapatkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan terima kasih juga kepada teman-teman kami penyuluh yang sudah mempersiapkan acara ini, dan juga mungkin nanti kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan ini kami mohon maaf. Demikian kami kembalikan kepada Mbak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita dengarkan sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan yang diwakili oleh Pak Momon, yang kebetulan Pak Maulana sedang dipanggil ya secara mendadak tadi. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Di sini abang-abang penyuluh pajak sudah sangat siap dengan materinya. Ada Bang Dasir dan Bang Andi untuk PR 11 PJ 2022. Nanti materi akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Kepada Bapak dan Ibu semua, silakan disimak. Nanti apabila ada pertanyaan silakan diajukan. Untuk Bang Dasir dan Bang Andi, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bang. Bagus ya. Selamat pagi Bapak Ibu, para wajib pajak yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Bapak Ibu dengan tim penyuluh dari KPP Pratama Jambi Pelayangan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan berbagi materi mengenai perubahan dari Per 03 2022 yaitu Per 11, di mana ini kaitannya dengan penerbitan atau pengisian faktur pajak ya bagi Bapak Ibu yang nantinya tentunya banyak menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksinya. Tentunya ada beberapa hal yang sangat penting yang akan kita sampaikan, meskipun tidak banyak ya, tapi ini sangat, kalau kami bilang sih sangat-sangat prinsip ya, terkait dengan penerbitan faktur pajak. Mungkin beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sudah pernah atau sudah membaca dari Per 11 itu sendiri, kemudian juga sempat mungkin menimbulkan kontroversial tersendiri ya terkait pengisian faktur pajak jika berhadapan dengan lawan transaksi yang terdapat di kawasan tertentu. Nah, kalau kita melihat perubahan dari Per 03 sendiri yang berlaku 1 April 2022 kemarin kan itu sangat sangat membingungkan gitu ya, dimana di Per 03 itu sendiri kalau si pembeli BKP atau penerima JKP berada di
barang yang dikirimnya itu alamatnya berbeda dengan di kantor pusatnya, maka kalau di penol 3 kan ikut sesuai dengan alamat pengiriman BKP atau JKP itu sendiri. Nah, di per 11 ini ada perubahan. Ya, ada perubahan, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dan sudah paham bahwa sebagian besar itu nanti dikembalikan seperti sedia kala. Jadi, tapi ada beberapa ketentuan nanti yang mengatur bahwa pengisian alamat di faktur pajak itu tetap sesuai dengan tujuan alamat pengiriman BKP maupun JKP. Nanti kita akan bahas bersama. Sebelumnya saya ingin menyapa dari Bapak Ibu, mungkin ada beberapa wajib pajak yang mungkin masih saya kenal ya, karena dulu saya juga pernah jadi AR di KPP Pratama Jambi, KPP Pratama Jambi Bersatu maksudnya. Ada PT Sabah Indah, selamat pagi, ini biasanya Mbak Desi. Selamat pagi PT Sabah Indah. Kemudian ada PT NGK, kemudian juga ada satu Mbak Yausaya dan yang lainnya. Ya, ini wajib pajaknya pada malu-malu semua sih, kameranya dimatiin semua. Jadi yang muncul hanya kita nih, yang penyuluh ya Kak Momon ya. Mereka lagi sarapan gitu kan, sambil dengerin kita ngomong, nggak apa-apa. Yang penting poin atau materi yang kita sampaikan itu bisa ditangkap dan dipahami serta nanti diimplementasikan ya Bapak Ibu. Ini ada Pak Halaful Khalis. Selamat pagi Pak Khalis. Ya. Pagi Pak. Kami doakan ya pagi Pak. Ya. Kami doakan nanti ini ya bisa menerima atau memahami materi ya, karena kita sama-sama belajar ya. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Saya izin share materi ya. Materinya. Nah, apakah terlihat materinya? Share screen-nya Bapak Ibu? Terlihat ya, Pak Momon? Terlihat Pak. Terlihat, Terima kasih. Oke, terima kasih atas feedback-nya. Rekan-rekan wajib pajak yang kami banggakan, sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor R11 /PJ/2022. PR ini diterbitkan atau ditandatangani tanggal 4 Agustus 2022 dan berlaku efektif 1 September 2022. Artinya nanti untuk faktur pajak masa September ya, masa September artinya kan penerbitannya mulai tanggal 1 ya, 1 September dan seterusnya, itu mengikuti ketentuan dalam per 11 ini. Jadi per 11 ini tidak menghapus atau menggugurkan per 03, hanya merubah beberapa pasal. Kalau nggak salah ada 2 pasal ya. Itu di pasal 6 nanti disisipkan, ada yang pasal 6 ayat 7A dan yang ada juga di pasal berapa di antara 7 dan 8 nanti disisipkan ayat 7A. Nah, apa isi dari per 11 itu sendiri? Yaitu tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 03 PJ 2022 tentang faktur pajak. Artinya perubahan ya, jadi bukan menggugurkan semua yang ada di Perno 3, tapi hanya merubah beberapa pasal dan ayat yang ada di Perno 3 sebelumnya. Dan perihalnya sama tentang faktur pajak juga. Nah, ada uraian dari latar belakang kenapa diterbitkannya per 11 ya, per 11 2022. Jadi di sini di layar itu latar belakang dan tujuan. Yang pertama jelas memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam membuat faktur pajak. Ini oke lah, udah bisa kita pahami ya. Kalau misalnya kemarin tanggal 3 kan Bapak Ibu misalnya bertransaksi dengan misalnya PTA nih, bertransaksi dengan PTB yang pemusatannya ada di Jakarta. Nah, ternyata PTB tadi meminta kepada PTA sebagai penjual ya, tolong dibuatkan faktur pajak untuk status cabang
yang ada di seluruh Indonesia dari PTB. Kan repot tuh. Kalau per 03 kan kita alamatnya kita ganti satu-satu kan. Nah, kalau di per 11 ini, kalau memang itu sesuai ketentuan yang sebagaimana yang diatur di per 11 nanti, beda lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengreditan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini nanti erat kaitannya mungkin dengan para PKP yang sesuai dengan PMK 59 ya. Mana misalnya ada PKP yang tergabung dalam satu marketplace kan, artinya kan dari si penjual ya, PKP penjual itu nanti wajib menerbitkan seperti invoice atau apa ke marketplace untuk dilaporkan oleh si marketplace. Nanti disitulah ada dokumen yang bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak berupa identitas pembeli barang, kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Oke, kemudian ketentuan mengenai persyaratan pengreditan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Yang akan kita bahas tentunya yang di bawah ini ya, yang berwarna kuning atau apa. Nah, ini nanti coba kita telusuri satu-satu penulisan alamatnya seperti apa yang ada di faktur pajak. Kemudian yang poin yang ini tentu ini terkait dengan persyaratan pengreditan pajak tambahan nilai itu nanti kita lihat di Undang-Undang PPN. Selanjutnya, nah di sini diuraikan pengisian identitas pembeli BKP atau penerima JKP dalam faktur pajak. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan ya di pasal 6 ayat 6. Nah, ini ya. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPNBM berutang yang diadministrasikan di KPPWP besar, KPP khusus, atau KPP madya, atau kita singkat ya, KBM ya, KPP khusus, madya, KPP khusus besar dan madya ya, KBM. Kemudian tetapi BKP atau JKP dimaksud diserahkan ke tempat PPN atau PPNBM berutang yang dipusatkan yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Serta penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPNBM tidak dipungut. Berlaku ketentuan sebagai berikut. Bapak Ibu bisa melihat ini ya, bendera yang warna merah. Ini ada tulisan new, ini artinya inilah yang hal yang baru yang ada di per 11 itu sendiri ya. Jadi maksud dari 3 poin ini ya di pasal 6 ayat 6 ini ya, jika ada penyerahan BKP atau JKP ya yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang mana itu melakukan pemusatannya terdaftar di KPPWP besar, KPP khusus, KPP madya ya. Jadi ingat ini kata kuncinya KPPWP besar, KPP khusus, KPP madya ya Bapak Ibu ya. Tetapi BKP atau JKP tersebut diserahkan ya ke tempat PPN atau PPNBM yang terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM. Artinya BKP atau JKP yang dibeli tadi itu dikirimkan ke wajib pajak cabang ya, yang mana cabangnya itu berada di kawasan atau tempat tertentu ya, dan mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM serta penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak tersebut. Jadi artinya ini kumulatif ya Bapak Ibu ya. Jika tidak terpenuhi dari 3 poin ini, maka nanti untuk alamat itu masih menggunakan alamat pusat ya Bapak Ibu ya. Oke, itu poinnya ya, itu persyaratannya.
ya. Maka jika memenuhi syarat yang 3 ini, ya, yang kita lihat yang ke kiri, isian nama dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, ya, nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPNBM berutang. Jadi untuk NPWP dan nama tetap menggunakan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan. Ya, oke. Kemudian untuk alamatnya sendiri, nah ini yang di sini, ya, yang hal yang baru, ya. Isian alamat pembeli BKP atau penerima JKP adalah alamat tempat PPN atau PPN dan PPNBM berutang yang dipusatkan. Jadi ingat, ada kata-kata pemusatan, ada juga kata-kata yang dipusatkan. Kalau pemusatan itu artinya kantor pusatnya. Kalau yang dipusatkan artinya cabang yang dipusatkan di kantor pusatnya, ya. Jadi memang rasanya agak bolak-balik gitu ya Bapak Ibu. Kita ulang lagi, ya. Jika memenuhi 3 poin di atas ini, ya, maka untuk pengisian di faktur pajak, nama dan NPWP pembeli itu tetap menggunakan nama dan NPWP kantor pusatnya, ya. Terus alamatnya menggunakan alamat tempat PPN atau PPN dan PPNBM berutang yang dipusatkan, artinya menggunakan alamat tujuan pengiriman atau di alamat kantor cabangnya, ya Bapak Ibu, ya. Tentu ada persyaratan, ya, kantor cabang itu yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Oke. Kemudian di pasal 6 ayat 7A dijelaskan, ya, apa sih tempat atau kawasan tertentu itu, ya. Tempat atau kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, yaitu tempat atau kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam A. Ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat atau sering disingkat TPB, ya, tempat penimbunan berikat. Kemudian ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, ya, atau KEK. Dan yang terakhir, ketentuan lain yang sejenis yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan atau tempat tertentu di dalam daerah bagian yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut. Jadi yang dimaksud dengan tempat atau kawasan tertentu itu ada 3 poin, ya. PPB, KEK, dan ketentuan lain, ya. Nah, ini tentunya nanti mengacu ke PMK 173/2021 yang mengatur mengenai kawasan yang dimaksud dengan kawasan tertentu. Baik Bapak Ibu, ya, kita lanjut. Nah, ini di slide udah kita bikin matriksnya, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempelajari sendiri, ya. Coba kita pelajari sama-sama, ya, dari kiri. Kalau dari kiri ini kolom yang paling kiri, ya, tempat penerima BKP atau JKP, ya. Kemudian ada jenis isian, kemudian ini pemusatan di KBM, ya, di KPP khusus besar dan media. Kemudian pemusatannya di KPP Pratama, dan yang terakhir adalah tidak dipusatkan di KPP Pratama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri nih, ya. Kita mulai dari tempat penerima BKP atau JKP. Jika, ya, tempat penerima BKP atau JKP ada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau singkat KPBPB, ya, maka jenis isian yaitu nama, NPWP, dan alamat pengisiannya adalah menggunakan pembeli BKP atau penerima JKP di kawasan yang bersangkutan. Dasar hukumnya ada, yaitu pasal 6 ayat 2 dan 3 ayat 11 2023. Kenapa? Karena tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan berdasarkan Perno 7 2020 yang diubah terakhir dengan Perno 5 2021. Jadi kalau memang dia berada, ya, berada di kawasan perdagangan bebas, si penerimanya tadi, ya, maka untuk pengisian nama, NPWP, dan alamat masih menggunakan di mana tempat si
PKP-nya tadi atau wajib pajaknya berada seperti itu, ya. Kemudian kita turun ke bawah. Jika tempat penerima BKP atau JKP berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut selain KPBPB atau selain yang di atas ini, dan penyerahan BKP atau JKP-nya mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Nah, ini kalau kita melihat di pasal 6 ayat 6 tadi, ini memenuhi syarat Bapak Ibu ya, memenuhi syarat. Ya, maka untuk jenis isian, ya, nama dan NPWP itu menggunakan nama dan NPWP kantor pusatnya. Ya, menggunakan kantor pusatnya. Sedangkan alamat, ya, alamatnya menggunakan penerima BKP atau JKP di kawasan tempat tertentu yang bersangkutan. Oke. Ya, ini sesuai dengan per 11 itu sendiri. Keterangannya, hal ini termasuk tempat yang wajib dipusatkan berdasarkan Perpres 07/2020 dan Perpres 05/2020. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada keraguan boleh mempelajari Perpres 07 dan Perpres 05. Mungkin kalau nanti ada waktu kita bahas juga lah, kita bikin juga terkait dengan Perpres 07 dan Perpres 05 ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau memang pengiriman barangnya ya itu ditujukan ke wajib pajak yang ada di lokasi ini, yang mana lokasi ini itu sesuai dengan ketentuan Perpres 11 ya, Perpres 11 ya, yang pasal 6 ayat 6, maka penulisan atau jenis isian meliputi nama dan NP itu menggunakan nama dan NPWP kantor pusatnya. Alamatnya itu sesuai dengan alamat tujuan pengiriman BKP atau JKP itu sendiri. Ya. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Ya. Jika penerima BKP atau JKP itu berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut selain KPBPB, dan penyerahan BKP atau JKP yang tidak mendapat fasilitas, ya ini dicetak biru ya. Kalau yang di atasnya tadi mendapat fasilitas, kalau yang di bawah ini tidak mendapat fasilitas PPN atau PPNBM, tidak dipungut, maka untuk jenis isian semuanya meliputi nama, NPWP, dan alamat menggunakan nama, NPWP, dan alamat kantor pusat. Ya, oke Bu ya. Nah, terus kita geser ke bawah. Jika tempat penerima BKP atau JKP berada di tempat lain di dalam daerah pabean atau TLD/DP, nah, kalau di sini sih pengertiannya ini seperti KPP yang ada di KPP pertama, wajib pajak yang ada di KPP pertama ya. Biasa sih sebenarnya yang tempat pabean itu ya pengertiannya daerah di mana di dalamnya berlaku ketentuan dan perundang-undangan ya, seperti perpajakan dan yang lain. Ya, kalau yang ini kita ambil contoh seperti Batam. Nah kalau yang ini tempat normal ya, seperti tempat kita ini ya, di KPP pertama Jambi ini tempat bisa dikatakan tempat lain di dalam daerah pabean ya. Maka untuk jenis isian nama, NPWP, dan alamat itu menggunakan nama, NPWP, dan alamat kantor pusat ya. Keterangannya termasuk tempat yang wajib dipusatkan berdasarkan Perpres 07/2020 ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kuning inilah yang mengalami perubahan. Ya mungkin kalau sebelumnya kita ikut yang Perpres 03, kan kemarin sempat heboh ya, Perpres 03 itu seketika merubah untuk alamatnya sendiri, itu alamat sesuai dengan tujuan pengiriman BKP atau JKP. Ya, jadi Bapak Ibu waktu itu bingung kan, Perpres 03 ini tidak melihat lagi syarat-syarat untuk penulisan alamat. Pokoknya kalau memang barang itu dikirimkan ke alamat yang berbeda dengan kantor pusat, maka untuk alamat wajib diisikan alamat tujuan pengiriman BKP atau JKP waktu itu. Ya, nah di Perpres 11 ini disederhanakan ya, mungkin karena banyak
yang komplain ya karena tidak efektif gitu. Maka yang tetap sesuai dengan PER 03 itu hanya wajib pajak yang ada di kawasan atau tempat tertentu, yang mana itu harus sesuai dengan persyaratan yang ada di pasal 6 ayat 6 di PER 11 itu sendiri. Lalu kalau kita bergeser di KPP Pratama, ya artinya di sini juga tidak ada perubahan ya, maksudnya untuk pemusatan yang wajib pajak yang pemusatan di KPP Pratama, untuk pengisian itu sendiri itu sesuai dengan alamat tujuan ya. Kemudian kenapa? Karena kalau kita membacanya, kita baca dari sini ya Bapak Ibu ya, dari paling kiri, terus kita melihatnya geser ke tengah. Oh ternyata kalau kawasan ini ada di KPP Pratama, maka dia masuk golongan tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan berdasarkan PER 11 2020. Kita juga harus membaca PER 11 2020 mengenai persyaratan boleh tidaknya itu dipusatkan ya Bapak Ibu ya. Karena ini mengatur khusus terkait pemusatan PPN. Kemudian kita geser lagi ke bawah ya. Jika kita membacanya seperti ini, jika TLDDP itu berada atau dipusatkan di KPP Pratama, ya, kalau memang sesuai, kalau memang jika pemusatannya itu dipusatkan di KPP Pratama, maka untuk pengisian itu sendiri itu menggunakan nama NPWP dan alamat pusat. Ya. Tapi jika tidak termasuk tempat yang dipusatkan berdasarkan pemusatan, maka ya nama NPWP dan alamat itu mengikuti pembeli BKP atau penerima JKP di TLDBP yang bersangkutan. Ya. Dan kita geser ke kanan. Jika itu tidak pemusatan di KPP Pratama, maka berlaku seperti ini. Jadi nama dan NPWP alamat itu mengikuti pembeli BKP atau penerima JKP di kawasan atau tempat tertentu yang TLDDP yang bersangkutan. Seperti itu. Agak riwah ya Bapak Ibu bacanya ya. Tapi intinya di PER 11 ini, jika Bapak Ibu selaku PKP melakukan penyerahan, misalnya menyerahkan BKP ke kawasan ke perusahaan yang ada di Pulau Batam, kemungkinan besar akan berlaku ketentuan dan ini. Ya, kemungkinan besar karena dia Batam itu kan ada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Ya, dan penyerahan BKP atau JKP-nya mendapat fasilitas BPM atau PPNBM tidak dipungut. Batam kan tentunya sudah kawasan bebas PPN ya Bapak. Baik, kita geser selanjutnya. Nah, di pasal 37 ayat 2 ya. Jadi di sini membahas persyaratan pengkreditan pajak masukan. Di sini ada hal yang baru Bapak Ibu ya. Di pasal 37 ayat 2. PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu ya, faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP, pembeli BKP atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kalau Bapak Ibu sudah paham ya, syarat faktur pajak bisa dikreditkan sebagai pajak masukan, kemudian tata cara pengkreditan faktur pajak masukan saya rasa sudah paham. Apalagi sekarang faktur kan sudah untuk pajak masukan sendiri sudah menggunakan calculated ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih mana yang bisa di-PM-kan, mana yang tidak. Itu faktur pajak. Termasuk juga dokumen tertentu ya, tentunya itu dianggap sebagai faktur pajak yang bisa dikreditkan pajak masukannya. Nah, lebih jelasnya nanti ada di Undang-Undang PPN
PPN kalau nggak salah di pasal 9 ya. Nah, ketentuan peralihan ya, pada saat peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 ya. Mohon dipahami, 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 ini kan mengikuti ketentuan per 03 ya Bapak Ibu ya. Ya, yang dibuat untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPNBM terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 7 per 03 PJ 2022, tetapi BKP atau JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN atau PPNBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut dan penyerahan BKP dimaksud merupakan penyerahan yang tidak mendapat fasilitas PPN PPNBM tidak dipungut atau selain di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN PPNBM tidak dipungut dan mencantumkan keterangan berupa identitas ya pembeli BKP, penerima JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 ya, ayat 3 per 03 ya. Jadi, ini untuk faktur pajak yang Bapak Ibu terbitkan per 1 April ya kondisinya ya. Kondisinya per 1 April sampai 31 Agustus mengikuti per 03. Maka faktur merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli atau pembeli BKP atau penerima JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B per 03 PJ 2022. Nah, pajak masukan dapat dikreditkan oleh PKP pembeli PKP, penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, misal sudah menerbitkan faktur pajak mengikuti ketentuan per 03, terus bagaimana Pak ketika sudah masuk di September ini nggak ada masalah, tetap bisa dikreditkan. Ya, tidak ada masalah. Ini matriks ketentuan peralihan ya faktur pajak ini kita baca aja tempat menerima BKP atau JKP ini sesuai dengan 11 tentunya yang kita bahas tadi ya, itu kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan tidak dipungut selain kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, dan penyerahannya tidak mendapat fasilitas PPN, PPNBM dipungut, ya, tempat lain di dalam daerah pabean, ini kawasan yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Ya, di sini tidak ada perubahan, yang ada perubahan yang ada di sini. Ya. Jadi ini balik lagi menggunakan alamat kantor pusat seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ya, per 11 ini pada dasarnya memberikan secara sistem itu menyederhanakan dalam pengisian faktur pajak itu sendiri. Kalau kemarin kita mengikuti pasal 3 kan untuk penyerahan BKP atau JKP yang alamatnya berbeda dengan yang alamat kantor pusatnya, maka untuk alamat itu sendiri diisi sesuai dengan alamat pengiriman BKP atau JKP itu sendiri. Nah, di per 11 ini ada persyaratan yang harus dipenuhi jika wajib pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP ya, itu alamatnya diisi sesuai dengan tujuan pengiriman. Ada syarat yang harus dipenuhi ya, syarat yang harus dipenuhi tentunya yang ini tadi ya. Jadi pemusatan terpusatnya itu terdapat di KPPWP besar, KPP khusus dan media ya, kemudian BKP atau JKP itu diserahkan di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM dan
penyerahan BKB, JKB dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN, PPNBM dari pemerintah. Kalau ini terpenuhi, maka faktur pajak wajib dibuat alamatnya ya. Alamatnya ada sesuai dengan alamat tujuan pengiriman BKB atau JKB. Jika ini tidak terpenuhi, maka alamat di NPWP, nama dan alamat itu diisi sesuai dengan kantor pusatnya. Seperti itu aja sih perubahannya. Ya, Bapak Ibu. Semoga ini bisa menyederhanakan atau membantu Bapak Ibu semua ya. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya, karena memang materinya sedikit. Tapi walaupun hanya sedikit, membawa perubahan yang sangat besar pada Bapak Ibu ya. Para PKP yang ada di KPP Pratama Jambi Pelayanan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau yang belum jelas, boleh resen ya. Untuk yang chatnya mungkin nanti ya kita jawab, kita utamakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ya. Nah, nanti pertanyaan Bapak Ibu kalau bisa kita jawab, langsung kita jawab. Kalau memang ternyata tidak bisa kita jawab, ya kita nanti cari jawabannya sama-sama. Di sini juga ada Pak Momon, Pak Andi Victora yang bisa dibilang pakar PPN juga ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Yaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Desir atas pemaparan materinya. Tadi telah kita dengarkan bersama ya Bapak Ibu semua tentang Per 11 ini dengan beberapa perubahan-perubahannya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan raise hand. Nanti akan coba dijawab oleh penyuluh KPP Pratama Jambi Pelayanan. Silakan ya Bapak Ibu, kami berikan kesempatan. Di sini ada PKP yang sering nggak yang melakukan penjelasan itu tambahin baik, sepertinya belum ada yang bertanya. Bang Andi, sepertinya ada tambahan ya, Bang. Silakan, Bang Andi. Apakah suara terdengar, saya Bang? terdengar? Ya. Coba saya share dulu ya, share screen. Baik, tadi kan secara teori sudah disampaikan oleh Pak Dasir. Mungkin kita lebih tajamkan lagi lah. Ada beberapa contoh yang mungkin dengan contoh ini mungkin lebih paham lah, yang lebih memahamkan kita. Ini saya coba bikin contoh. Ini juga contohnya sebenarnya sudah ada di lampiran PR 03. Cuman kan terkadang kita tidak memperhatikan kan. Jadi di sana juga sudah buat contohnya, contoh pencatatan nama, alamat, dan NPWP, pembeli BKP atau penerima JKP dalam faktur pajak. Oke, contohnya pada bulan Mei 2022, PTD merupakan PKP yang melakukan penyerahan PKP dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi PTD ini membuat faktur di bulan Mei ya. Bulan Mei berarti per 11 belum berlaku fungsi yang sebelumnya. Oke. Penyerahan yang pertama penyerahan BKP kepada PTE yang beralamat di Gedung Tinggi lantai 9 Gatot Subroto nomor 420 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan
dan alamat PTE ini merupakan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya yang tercantum pada surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan PKV PTE. Nah, pada saat kita bikin penyerahan ke PTE, maka atas penyerahan tersebut kita buat fakturnya. PTD wajib membuat faktur dengan mencantumkan alamat PTE yang sama persis dengan alamat pusatnya tadi. Nah, jadi ini terjadi kalau misalnya di metrik tadi berarti ini daerah di luar daerah apa tadi namanya? Kawasan tertentu di dalam daerah pabean. Nah, jadi ini tempat tertentu di dalam daerah pabean. Nah, jadi ini yang biasa kita pakai. Dan ini sudah nggak ada masalah ya. Jadi alamatnya nggak perlu dirubah. Nah, kedua, kalau misalnya PTD itu menyerahkan BKP kepada PTG yang kantor pusatnya berada di Jalan TMP dan seterusnya, Jakarta Selatan, 12750 dan PTG pusatnya terdaftar di kantor pelayanan kantor pajak penanaman modal asing 2. Nah, jadi ini yang kantor pajak khusus ya, dengan NPWP 01999999055000, sehingga tempat PPN atau PPNBM terhutang di pusat. Nah, jadi terpusatnya di kantor khusus, yaitu kantor pelayanan pajak penanaman modal asing. Nah, kemudian PTG ini mempunyai cabang yang berada di kawasan berikat. Nah, yang atas penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut. Nah, ini sama persis dengan syarat yang tadi dijelaskan di awal ya. Nah, jadi PTG cabang tersebut beralamatnya di ini ya, di Jalan Raya Semarang, Kendal, KM 12, Kelurahan Randu Garut, Kecamatan Teguk, Semarang 50181. Nah, jadi ini kawasan berikatnya. Jadi dia punya alamat cabangnya di sini. Jadi PTG terdaftar di kantor pajak Semarang juga atas cabangnya kan. Jadi kita lihat tadi kodenya 001, ini kode cabang ya. NPWP sama 0199999503 001. Nah, atas penyerahan ini dalam hal atas penyerahan tersebut BKP dikirim ke cabang. Nah, BKP dikirim ke cabang berarti yang ke Semarang tadi ya. Maka PTD wajib membuat faktur dengan mencantumkan nama dan alamat sebagai berikut. Nah, nama itu PTG yang pusat. Oke. NPWP-nya juga PTG yang pusat. Nah, jadi yang ini ya, tetap yang pusat ya. Nah, kemudian alamatnya diisi dengan alamat PTG yang cabang, yaitu yang di Semarang tadi. Nah, jadi syaratnya dia terdaftar di KPP khusus tadi, kalau di dalam kasus ini KPP Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal 2, dan diserahkan ke kawasan berikat yang atas penyerahan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, jadi ini berlaku yang aturan yang terbaru yang mulai 1 September. Nah, kemudian, gimana sih cara merubahnya di faktur? Nah, kita juga sebenarnya secara praktek sih belum pernah. Cuman secara sharing-sharing sih ada yang pernah memberikan contoh atau lain sebagainya. Nah, pada saat bikin faktur, kita buat dulu fakturnya, tapi jangan diupload. Nah, kalau misalnya jangan diupload, yang amannya manajemen uploadnya di-off-kan dulu ya. Nah, pada saat diupload, setelah selesai semuanya, baru kita masuk ke kolom faktur, kemudian faktur pajak keluaran. Nah, nanti kan muncul semua, nanti kan statusnya yang sudah kita buat faktur pertama itu, faktur tadi yang kita buat, itu pasti belum diupload kalau nggak salah fakturnya. Nah, fakturnya itu statusnya belum approve, belum approve ya, belum approve. Nah, jadi kalau kita klik di situ nanti ada kolom ubah. Nah, ubahlah dulu. Nah, jadi ganti alamatnya. Kalau misalnya kita klik ubah, alamatnya tetap nggak bisa diganti, freeze, nggak bisa diklik. Nah, kita ganti dulu alamatnya ke 0000 semua. Nah, setelah diganti nanti kolom alamatnya itu baru bisa dirubah.
kita rubahlah ke alamat yang cabang tadi. Kemudian setelah itu ubah lagi ke alamat, naik lagi ke NPWP-nya, baru ubah ke NPWP yang sebenarnya tadi. Baru klik simpan. Nah, setelah itu bisa dicek dulu, di review apakah alamatnya sudah berubah. Nah, setelah berubah alamatnya ke cabang baru diupload. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya e-faktur ini merubahnya ya itu. Jadi kalau misalnya kita banyak penyerahan ke kawasan berikat tadi, ya mau nggak mau satu-satu rubahnya. Setiap bikin faktur ya seperti ini. Kalau misalnya biasanya kita yang di kondisi pertama tadi kan langsung saja bikin faktur, masukin alamatnya sudah terdefault lah ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang ekstra kalau kita mau merubah alamat sesuai dengan aturan yang dimulai dari 1 September tadi, ya. Seperti itu yang saya tambahkan. Jadi per 03 itu perubahannya cuman itu tadi, cuman yang nggak banyak, cuman yang per 03 per 11 tadi yang krusialnya cuman ada di syarat-syarat tadi. Jadi ada dia terdaftar di KPP khusus dan dia menyerahkan BKP atau JKP di kawasan kita. Baik, itu aja untuk mempertajam pemahaman kita. Cukupkan dan saya kembalikan kepada Mbak Yaya. Kembali kami berikan atau tapi sepertinya sampai saat ini belum ada ya yang bertanya. Gimana Bang Dasir, Pak Momon, Bang Andi? Seperti aja. Ini udah pada ngerti. Udah pada paham. Tapi ini ditambah dengan jadi ya bagaimana cara merubah alamatnya. Pesan dari kami sih transaksi pertama mengikuti per 11 2022 mohon diperhatikan syarat dan ketentuannya. Tapi yang jelas per 11 ini lebih memberikan penyederhanaan kepada Bapak Ibu saat menerbitkan faktur pajak ya. Karena yang berlaku ketentuan khusus tadi yang ada 3 syarat tadi ya. Terdaftar di KPP, pusatnya terdaftar di KPP KBM ya, khusus Desa dan Madya. Yang kedua, cabangnya berada di kawasan tertentu, dan yang ketiga PKP atau JKP mendapatkan fasilitas tidak di sini. Mungkin Pak Dasir, kalau tidak ada yang sebelum ada yang resen ya, ada tadi yang bertanya chat langsung ke kami. Ini saya bacakan saja ya. Bacakan saja, langsung dijawab ya, boleh Kak? Ya, langsung dijawab. Ini dari Bu Chen Meling. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Jadi ini mungkin agak sedikit melebar ya, sedikit ya. Kalau PKP-nya baru di bulan Juni, jadi dia baru PKP bulan Juni, sementara dapat faktur pajaknya itu mungkin faktur pajak masukan kali ya. Kalau dapat fakturnya masa Mei, apakah boleh dipilihkan untuk yang faktur pajak Mei-nya tersebut? Jadi pertanyaannya saya ulang lagi, kalau PKP-nya di Juni, sementara dapat faktur pajaknya masa Mei, apakah boleh dipilihkan untuk yang faktur pajak Mei-nya? Itu pertanyaannya Pak. Faktur pajak untuk bulan Mei. Baik, kalau kita mengikuti ketentuan PPN itu sendiri ya, atau faktur pajak hanya bisa diterbitkan oleh
wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai PKP ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang belum ditetapkan sebagai PKP itu jelas tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Jadi dari situ udah paham bahwa kita atau wajib pajak yang belum PKP tidak diizinkan menerbitkan faktur pajak karena faktur pajak itu sendiri berfungsi sebagai dasar dari perhitungan PPN ya baik itu sendiri maupun yang dipungut. Ya jika tidak ada faktur pajak ya berarti PPN-nya jelas tidak ada. Nah, yang lebih ini lagi, yang tidak bisa lagi ketika si wajib pajak belum PKP. Gimana dia menerbitkan faktur pajaknya? Kan nggak bisa. Apalagi sekarang faktur pajak sudah semuanya serba online ya, by sistem. Kemudian data nomor seri pun sudah diberikan bersistem oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi seperti itu Pak Momon. Di atasnya kayaknya ada pertanyaan juga tuh Pak Momon. Siang Pak, kalau pusat di Jambi, di Bungo hanya gudang, apakah wajib lapor PPN di KPP Bungo Pak? Transaksi semua di Jambi gudang hanya transit. Hanya transit. Nah ini kembali lagi ya, Ibu siapa ini Ibu Melin ya. Kalau kondisinya seperti ini, kita ngelihat dulu yang ada di lapangan. Kalau memang di Bungo itu cabang dan sudah PKP dan tidak dipusatkan di Jambi ya, dia wajib lapor sendiri. Tapi kalau memang dia di Jambi ini tempat pemusatan, kemudian di Bungo dia punya NPWP dan PKP, tapi pemusatan ke Jambi yang melapor hanya yang ada di Jambi untuk PPN-nya. Tapi kalau untuk PPH, untuk 21, 22, 23 ya nanti yang cabang di Bungo itu ya lapor sendiri seperti itu. Ya, sekarang tinggal Ibu melihat nih, kantor yang di Jambi ini kan semuanya transaksinya ada di Jambi, kemudian sebagai kantor pusat. Dia punya NPWP dan berstatus PKP tentunya. Sedangkan di Bungo ada gudang. Nah, gudang ini sebagai tempat transit pajak. Apakah dia sudah ber-NPWP, kemudian dia PKP terus dipusatkan ke Jambi? Kalau iya, artinya yang wajib lapor hanya di Jambi. Tapi kalau memang ternyata di Bungo dia tidak pemusatan, dia PPN, dia PKP dan dia tidak dipusatkan di Jambi ya, artinya dia punya kewajiban lapor sendiri di KPP Bungo seperti itu. Itu Pak Momon. Yes. Baik. Halo. Ya. Dengar. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang yang disampaikan Pak Momon tadi, mungkin saya bisa tambahkan. Jadi di Undang-Undang PPN itu tepatnya di pasal 9 tuh, pasal 9 ayat 8. Nah, jadi itu diatur tuh yang kalau nggak salah sih pertanyaan itu dia kan terdaftar di bulan Juni ya, dan punya dia punya PM di bulan Mei, bisa kan dikreditkan kan gitu kan. Nah, jadi di pasal 9 kalau nanti bisa dicek lagi di ayat 8-nya itu ada aturan bahwa perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi tidak dapat dikreditkan. Jadi yang bisa dikreditkan saat cut off-nya itu pengusaha kena pajak. Jadi hal-hal yang sebelumnya coba nanti dipelajari lagi di pasal 9 khususnya ayat 8 itu memang ada aturannya. Jadi jawabannya ya secara singkat ya nggak boleh. Jadi hal-hal yang bisa perolehan pajak masukan atas BKP atau JKP yang bisa dilakukan saat tanggal pengusaha kena pajak itu dikukuhkan. Baik, seperti itu aja tambahannya. Iya. Maksud tadi saya salah tangkap pertanyaan tadi Pak Andi. Oke. Kira tadi boleh nggak sih nebitin faktur pajak sebelum PKP? Ternyata kreditan faktur pajak di masa pajak sebelum si wajib pajak PKP. Oke, jelas. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Oke, Pak Momon gimana? Ini ada lagi yang Japri pertanyaan.
Iya. Oke. Mungkin Ibu Fatmawati ada, mungkin bisa langsung bertanya secara langsung, kami persilakan. Halo, selamat pagi. Pagi Bu, silakan Bu. Nah, iya Bapak, saya mau nanya tentang TPN, tapi mungkin bukan tentang yang 11 ini Pak. Jadi kita mau nanyanya gini Pak. Misalnya saya kan terbitkan faktur pajak nih Pak. Sekarang kan kita upload itu kan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya ya Pak. Nah, kemudian kita tuh ada revisi nih, ada salah kuantifikasinya. Jadi kita revisi di tanggal lebih dari tanggal 15, misalnya tanggal 18. Nah, di sana di sistem kita bisa diupload tuh, masanya tetap di masa bulan Mei, cuma tanggal fakturnya kita ubah jadinya tanggal di bulan Juni. Nah, kemudian kita bisa upload, kita bisa kurang bayar, bisa kita setorkan. Namun ternyata di customer kita nggak bisa mengkreditkan faktur masukan tersebut Pak yang kita terbitkan. Itu solusinya gimana ya Pak? Ya, silakan mungkin Pak Andi. Gimana tadi pertanyaannya? Begini Pak, kan kita terbitin faktur keluaran itu di bulan Mei, kemudian di bulan Juni kan tanggal 18-nya ternyata kita baru diinfoin ada kesalahan, terus kita revisi di fakturnya itu tanggalnya kita jadi mundur, jadi tanggal 18 Juni. Akan tetapi di sistem di upload masih bisa karena masanya diakui masa Mei. Kemudian juga kita pelaporan, kita kurang bayar, tetap bisa kita setor kurang bayar. Tapi ternyata di customer kita nggak bisa kreditin pemasukannya. Itu solusinya gimana? Apa itu kesalahan harus kita batalin, kita terbitkan ulang faktur pajak, atau bagaimana ya Pak? Jadi kalau misalnya tadi fakturnya bulan Mei ya, terus sudah diupload, sudah diupload. Terus kita faktur pengganti, kita terbitkan lagi di 18 karena udah lebih dari 15 kan nggak bisa tuh Pak. Nah ternyata kita kalau tanggalnya diubahnya di Juni, dia bisa upload, tapi masanya tetap di Mei. Terus kita setorkan tetap bisa kurang bayar. Nah cuman masalahnya kita udah setor, kita udah kurang bayar. Nah customer kita itu nggak bisa kreditin masukannya, dibilangnya tidak sesuai dengan tanggal dan masa pelaporan gitu. Yang pada saat dibetulin itu kan merujuk ke apa namanya faktur pajak sebelumnya kan Bu? Iya benar. Nah terus dia merubah tanggal ya Bu ya? Iya benar, merubah karena kan memang kalau udah tanggal 15 kan nggak bisa tanggal yang sama, nggak bisa di tanggal Mei ya kan Pak sekarang aturannya. Sebelumnya itu sudah diupload kan, sudah sukses uploadnya? Uploadnya sukses, kita uploadnya tapi di tanggal 16 tuh uploadnya sukses, tapi kita juga kurang bayar, bisa disetorin, tapi customer yang nggak bisa kreditkan pemasukannya. Aduh, saya lagi bayangin. Jadi kalau misalnya di bulan Mei sudah diupload sukses, tapi uploadnya tanggal 16, bisa ya dia? Iya, bisa, tapi dia tanggal fakturnya jadi 16 Juni Pak. Nah, dia bisa upload, tapi kalau tanggalnya di Mei dia nggak bisa kan, karena lebih dari tanggal 15. Cuman karena itu, karena di uploadnya di tanggal 16 Juni, fakturnya 16 Juni, tapi masih terakui masanya bulan Mei. Pas kita tutup, kita posting, kita setor, tetap masuk yang kurang bayar itu bisa. Cuman masalahnya sekarang customer kita komplain, karena mereka nggak bisa kreditkan. Approve-nya sukses cuman ya? Sukses, upload sukses. Iya, uploadnya sukses. Pas Jadi kita posting juga tetap kurang bayar, bisa tidak kurang bayar. Jadi fakturnya bulan Mei, tapi tanggalnya 16 Juni. Iya benar. Sepengetahuan saya kalau misalnya kita beberapa yang datang itu fakturnya reject, pada saat buat fakturnya reject. Ini sukses ya? Iya, sukses bener Pak. Jadi dia di posting dia kurang bayar. Jadi waktu itu kita nggak mikir kan, pikir ya udah berarti kalau udah selesai posting kita kurang bayar juga sesuai semua faktur yang kita terbitin selesai. Nggak tahunya di customer kita nggak bisa kreditin sekarang. Cuma kita bingung solusinya gimana gitu loh. Paling ini Bu, jadi kalau misalnya, kalau itu kayaknya memang cari sistem memang kalau misalnya bulan sama tanggal faktur itu berbeda dia nggak mau. Nah harusnya sih kalau sepemahaman saya pada saat kita ada konsul-konsul yang datang itu pada saat bikin fakturnya udah reject semua, reject.
pasti reject itu masa dan tanggal tidak sesuai kan sama proses yang tidak. Nah, ini kasusnya approve kan? Iya, Tidak approve. approve. Nah, mau nggak mau itu ya harus dibikin Juni sekalian. Jadi mungkin bisa jadi dibetulin waktunya, bulannya, masanya dibetulin. Nah, yang jelas masa dan apa namanya, masa dan tanggal faktur itu harus sama. Berarti nomor faktur itu udah nggak bisa dipakai ya Pak ya, karena kan dia nggak Ya, bisa kalau pengganti kan bisa kan diganti dulu coba. Bukan dibatalin ya, coba diganti dulu. Nah, diganti dulu, bisa nggak tanggalnya diganti dengan sama atau masanya bulannya yang sama. Jadi dua yang itu sama. Nah, jadi kalau approve sukses, nah SPT Ibu dibetulin. Oh, begitu. SPT ya. Jadi jangan dihapus dulu, coba diganti dulu waktu pajak pengganti. Jadi ini agak aneh juga nih. Sepengalaman saya sih beberapa yang datang ke saya pada saat kita ngerubah, misalnya dia telah faktur, ya itu pada saat bikin faktur itu udah reject duluan. Iya, makanya tahu itu aneh kan. Terus juga customer juga nginfoinnya berapa bulan. Dia pikir kemarin ada masalah di sistem. Udah dia 3 bulan, udah bulan ketiga udah dia nggak bisa kredit kan dia baru sibuk kan, kita juga baru tahu. Ya, dia kok nggak bisa gitu. Coba diganti dulu Bu. Jadi jangan dihapus dulu, coba pakai proses pengganti dulu. Jadi intinya itu bulan dan tanggal faktur harus sama. Itu kan memang rejectnya gara-gara itu kan. Ya, coba. Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih ya Pak. Baik. Ya. Terima kasih ya Bang Andi, tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Fatmawati. Mohon maaf untuk pertanyaan dapat disampaikan secara langsung ya Bapak Ibu. Silakan di raise hand, kembali kami berikan kesempatan. Bagaimana Pak Momon, apakah masih ada pertanyaan yang secara private? Ya, kita terima pertanyaan secara langsung saja, Mbak Yaya. Kalau sudah ada, kita cukupkan, tidak masalah. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Dengan ini kami berharap Bapak dan Ibu semua dapat mengambil dari pemaparan kita pada pagi hari ini ya, dari Bang Dasir, dari Bang Andi. Nanti apabila masih ada yang ingin ditanyakan dapat berkonsultasi secara langsung ke helpdesk KPP Pratama Jambi Pelayanan. Terima kasih tadi kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya secara private ataupun langsung. Saya tutup acara sosialisasi Per 11 PJ 2022 pada pagi hari ini. Saya mewakili Bapak Maulana, Kepala Seksi Pelayanan, penyuluh pajak KPP Pratama Jambi Pelayanan, dan teman-teman dari KP2 KP Muara Bulian. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih. Kita tutup ya.